teman-teman, jumpa lagi di podcastnya SD Negeri Cipeteuy. Kebetulan hari ini kita bernarasumberkan bersama dengan Pak Haji Dadang yang sebentar lagi akan purna tugas ya Pak Haji di SD Negeri Cipeteuy. Pak Haji, bisa diceritakan bagaimana pengalaman, kesan-kesan ataupun nasihat untuk kami dan juga anak-anak di sana? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Kata lisan ya siswa-siswa yang Bapak cintai dan Ibu Dewi, dan pada saat ini kita bisa bersilaturahmi bertatap muka. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya pribadi masih bisa melaksanakan tugas walaupun istilahnya di penghujung, gitu ya. Hanya barangkali ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada siswa-siswa terutama dan tentunya kepada publik, kepada masyarakat juga yang ada keterkaitannya tentunya dengan masalah tugas saya dan masalah pendidikan pada dunia. Jadi Bu Dewi ya, pengalaman kita langsung ke biografi yang Bu Dewi ya. Boleh Pak Haji, silakan diceritakan ya. Jadi anak-anak begini ya, dulu itu tahun 73 kita masuk sekolah. Bayangkan, tahun 73 kamu ada kan itu bukan dulu ya. Nah, tahun 73 itu Bapak jalan kaki dari kampung Cimenteng ya, terus kemana? Ke Cibitung. Ke Cibitung Bapak udah di sana ya. Nah di sana itu ada sekolah SD 2 namanya SD Cibitung 2. Betapa sulitnya jalan kaki, kemudian lewat sungai. Kemudian anak-anak waktu itu kan belum modern seperti sekarang. Bapak mengalami sekolah tanpa baju seragam. Dulu mah tidak ada seragam Bu Dewi. Nah, jadi mau kasih nih buat kalian ya. Belum ada baju seragam. Kemudian waktu itu ya masih ada bayaran anak-anak. Masih ada iuran, belum ada sekolah gratis Bu Dewi. Oh, belum ada waktu itu tahun 70. BP3 ya? Nah waktu itu namanya iuran saja Bu. BP3 itu kesini begitu ya. BP3 itu ada tahun kisaran mungkin 80 kan. Nah waktu itu bagaimana Pak itu masalah biaya sekolah di SD dikenakan biaya? Iya. Maksudnya entah istilahnya aturan pemerintah secara umum atau tidak, yang penting yang Bapak alami begitu. Hanya untuk besar kecilnya masalah iuran waktu itu diklasifikasi. Jadi klasifikasi itu yang datangnya dari sekolah bagaimana? Jadi dilihat dulu latar belakang itu. Karena pada waktu itu anak-anak yang pakai kebanyakan itu siswa itu tanpa sepatu, tanpa alas kaki, tanpa sandal. Itu Bapak itu. Ya. Tanpa alas kaki itu sudah terbiasa. Ya. Hanya yang pakai alas kaki itu mungkin anak orang-orang yang berada waktu itu. Ya. Bahkan tahun itu sekian itu masih ada rumah yang notabene ya beratap alat-alat itu alat-alat atau hijuk itu yang tidak berasal dari konten. Nah Pak Haji, mungkin itu pengalaman yang bisa nanti motivasi buat anak-anak ya. Terus sekarang kalau Pak Haji melihat kondisi pendidikan hari ini, bagaimana menurut Pak Haji? Ya pendidikan hari ini adalah pendidikan sejahtera ya. Ada seragam batik ya, dari seperti itu pakai sepatu, atributnya lengkap, pakai tas segala macam. Jadi hal ini sulit dikatakan mana si kaya dan si miskin. Yang berbeda dengan era pendidikan pada tahun. Kalau kualitas di sini ya Pak, misalnya ketika kita belajar kurikulum pendidikannya, kalau yang sekarang bagaimana Pak? Ya. Ini sangat betul-betul Bu Dewi ya, sangat disesalkan sebetulnya ya. Karena begini ya,
walaupun dulu barangkali tidak modern, tetapi anak-anak dalam antusias belajar sangat tinggi. Ya, terbukti dengan tadi proses yang jarak dari rumah begitu jauh, jalan kaki. Tapi kalau dulu anak-anak kelas 1 itu lancar-lancar membacanya ya. Kalau saya lihat, walaupun dengan metodenya zaman dulu itu ada metode SAS ya. SAS itu apa Pak Ji? Ya, SAS itu adalah metode yang dieja, semacam dieja. Maaf kalau salah, saya mengucapkan sudah lama saya. Tapi secara pribadi kalau saya perhatikan Pak Haji ini kan meskipun masih pakai metodenya zaman dulu Ya, ya, betul. tapi dalam hal calis tuh baca, nulis gitu anak-anak itu sudah bagus Ya, sekali. ya. Pak Haji itu metodenya ya. Karena saya menggunakan metode istilah Sunda biak tengkak. Ya, jadi apapun jurus metode yang kita gunakan, yang penting anak bisa lancar membacanya. Contohnya misalnya, kalau saya kenal huruf yang pertama, anak-anak kenal huruf dari A sampai Z. Yang kedua, kemudian anak-anak rangkai 2, A, B, A, C, ya. Kemudian rangkai 3, rangkai 4, dan insya Allah anak bisa baca. Kalau itu sudah dikuasai. Nah betul, ilmu dasar seperti ini akan kita ya di era kurikulum yang semakin maju, semakin canggih lah. Dan kita itu harus berkolaborasi ya Pak Haji antara pendidikan zaman dulu dan zaman sekarang itu harusnya menjadi satu paradigma yang sinergi yang seimbang. Ya, karena begini ya, dengan gonta-gantinya kurikulum sebetulnya ya daya tangkap anak itu sebetulnya tidak beda dengan era 70-an. Ya, sama saja. Malahan kalau saya lihat tulisan anak itu. Ya betul. Dewi bisa melihat tidak tulisan artinya anak. Ya. Kalau saya dulu itu bisa 4 teknik penulisan. Pertama adalah dulu itu ada miring, tulisan miring, tulisan colong gitu ya. Jadi menulisnya begini, sambung colong ya istilahnya. Kemudian lagi bisa juga tegak colong. Kemudian juga bisa pisah colong lagi atau miring ya. Kemudian tegak bersambung dan itu ada tulisan rapi. Jadi anak-anak itu ada buku seorang satu yang harus dimiliki adalah buku tulisan rapi yang harus dimiliki. Bahkan yang favorit waktu itu adalah tulisan 3 garis sebelumnya. Dan dia beli sengaja ada huruf kecilnya, ada bagian besarnya, ya. Mana yang seharusnya bagian yang ke atas ditaruhnya lebih, ya. Kemudian mana yang bagian ke bawah. Contoh misalnya huruf G kan ke bawah ya. Tidak, kalau anak-anak sekarang kan tidak. G itu harus garis. Masa Allah ini. Nah itu ilmu yang luar biasa ya dari walaupun sekarang modern dikatakannya, tapi kenyataan kan begitu ya tulisan ya hari ini. Betapa hari itu Pak Samuji almarhum mengajarkan tulisan rapi. Sampai saya ingat beliau menulis salah tulisan yang dekor ya, pakai kapur. Ketika salah menulis di papan tulis bukan menggunakan hapus, jangan jilat ini. Masa kan luar biasa. Tapi tadi guru zaman dahulu itu kan bagus-bagus ya dari secara mentalnya juga. Karena kalau misalnya kita bandingkan dengan hari ini, Haji, guru itu sebenarnya di satu posisi kadang saya juga merasa serba salah ya Pak Haji. Ketika kita berusaha mendidik anak sedikit keras, nanti kita berhubung dengan undang-undang. Kalau zamannya Pak Haji bagaimana? Coba dulu diceritakan. Kalau zaman Bapak itu anak-anak keras, terus kan? Jadi ada unsur kekerasan. Contohnya masih ingat, bahkan masih teralami oleh Bapak, oleh saya ya. Sampai anak SMP itu tahun 80-an. Itu keras itu. Ya. Tidak pakai seragam aja ke sekolah, misalnya waktu itu kalau hari Sabtu misalnya ada seragam yang panggil seorang-seorang. Push up 10 kali. 20 kali. Pembicaraan penjelajahan nyeleneh yang tidak sesuai, ya juga sama ada hukuman, ada isim gojol, kemudian lagi ada ponco ini ya. Jadi kan kalau sekarang ini pendekatan apa namanya PSBB ya sebetulnya, kan sekarang ini lebih fokus pada masalah sosial, masalah apa istilahnya kedewasaan anak mengenal itu dan sebagainya. Kalau dulu itu aja urusannya ya.
waktu itu ada ponco ini selama 3 hari, bayangkan ini kita tidak boleh ganti baju. Dengarkan Bayangkan. anak-anak ya, bayangkan. Bagaimana dulu kan Pak Haji Keras. pendidikan yang keras seperti zamannya Pak Haji itu membuat karakter anaknya juga jauh lebih disiplin ya, Pak Haji. Betul, takut sama guru. Hormatkan pada guru. Iya. Tapi kalau sekarang kan kita membentak sedikit saja katanya itu sudah termasuk. Tapi keras. sekarang itu begini ya, Bu Dewi. Kalau saya secara pribadi memang tidak setuju kalau yang namanya kekerasan. Sangat-sangat tidak setuju. Tetapi kalau keras itu penting sekali. Ya. Mengapa? Karena seperti saya terapkan juga di rumah, kalau tanpa keras kita kepada anaknya mau seperti apa? Jadi jangankan urus masalah anak-anak orang, anak pribadi saja di rumah kita penting untuk keras. Ya, betul. Ya. Karena tanpa itu penekanannya mungkin anak akan seenaknya. Karena anak ini belum tahu apa tujuan hidup yang sebenarnya. Betul. Ya. Setelah anak-anak ini dewasa, baru. Nah, kalau digembleng sejak kecil, ibaratnya begini ya anak-anak. Juga kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya ini, harap barangkali untuk diperhatikan ya. Istilahnya begini, kalau memindahkan pohon yang sebesar kelingking itu gampang, Bu Dewi. Iya, betul. Dibanding dengan memindahkan pohon yang sudah sebesar paha. Mau dibagaimanain? Kalau anak sudah terlanjur tidak terbina sejak kecil dengan pendidikan yang bagus. Harus dibiasakan itu Harus dari dibiasakan. kecil ya, sedari Ya. dini. Begitu. Nah, sekarang itu kan pengalaman Pak Haji tentang pendidikannya bagaimana dulu kita flashback ya anak-anak Ya. dan juga semua jadi motivasi buat kita. Kaitannya sekarang, gue mau nanya nih sama kalian. Pak Haji sebentar lagi kan mau purna bakti, mau pensiun. Sedih nggak kalian? Sedih Sedihnya kenapa? karena gak ada. Oh ya, karena sudah tidak ada Pak Haji. Beliau kan sosok yang tegas tapi mengayomi, betul kan anak-anak? Betul. Ya, jadi anak-anak bapaknya tidak suka main kekerasan. Anak-anak tampar gitu. Tidak suka. Sebetulnya buat guru ada teknik dan cara yang lebih menyakitkan. Kalau memang mau menyakitkan anak, udah aja panggil orang tuanya sih ke sekolah. Ini anak ibu dan bapak tidak bisa dididik. Silakan Bu dididik aja di rumah. Itu lebih menyakitkan ketimbang ditampar, ketimbang push up dan segala macam. Tetapi ada juga teknik mendidik atau memberikan hukuman yang sesuai dengan pembelajaran, misalnya anak-anak suruh bersih lah, Ya, betul. tulis bagus, kegiatan juga ya. Kemudian anak-anak suruh menulis catatan, membuat diktat dan sebagainya. Terus Pak Haji kan misalnya kita lihat fasilitas yang ada di sekolah ini Ya, kan semua tidak lepas ada sumbangsi pemikiran dan juga tenaganya Pak Haji dalam membangun sekolah ini sampai detik ini. Bagaimana Pak Haji mau meninggalkan semua ini? Rasanya kami berat, Oh, Pak. ya. Bahkan Bu Dewi ada istilah yang disebut dengan power syndrome ya. Iya. Penyakit ketika seseorang sudah pensiun katanya ini cerita ya. Maka paginya itu si bapak ini pakai baju seragam juga mau ke sekolah. Baru datang udah pensiun penyakit power syndrome katanya ya. Jadi istilahnya tidak masih melekat jiwa kerjanya, jiwa semangat sehingga dia lupa bahwa dia sudah pensiun itu semacam itu. Ya jadi kita yang takutkan itu semacam itu ya. Karena itu adalah suatu barangkali istilahnya kelainan yang harus diantisipasi juga. Tapi kalau kita lihat secara fisik, Pak Haji menjelang usia pensiunnya itu kan hanya dalam hitungan bulan ya Pak Haji. Berapa bulan lagi Pak Haji? Kalau tidak ada harapan itu kan Februari. Oh berarti sekarang udah mulai November, Desember, Januari, Februari hanya 3 bulan Pak Haji akan purna di sekolah kita. Rasanya berat karena kita kehilangan sosok orang tua yang biasa kita sharing dan juga mengayomi. Pak Haji ada pesan-pesan atau nasihat nih buat kita semua warga SD Negeri Cipeteuy. Ya begini, terutama untuk anak-anakku ya. Termasuk untuk orang tua karena nanti mungkin Iya. podcast ini juga akan ditonton oleh orang tua siswa Pak Haji. Jadi untuk anak-anak yang mencintai belajar yang sungguh-sungguh ya. Karena penyesalan itu kalau hari ini kita tidak sesuai,
dengan aturan. Nanti jadi penyesalan di hari tua. Contoh misalnya ya anak-anak, ada orang yang tidak memiliki sertifikat atau ijazah atau STB tamat SD. Hari ini kan lain, ya. Mungkin tahun 70 mah udah biasa anak-anak ke sekolah teh, ke buka STB teh, dan tidak sesuai dengan tuntutan pada waktu zaman itu. Tetapi sekarang lain anak-anak. Contohnya misalnya, kamu mau jadi kepala desa, ini harus punya ijazah. Bahkan sekarang harus sarjana ya kali ya. Sekarang kan kita tahun 2000 sarjana itu sesuatu yang pokok. Ya, ini gak punya ijazah SD Acam, mau dibilang apa? Apa kata dunia? Jadi sekarang penting, Kata dunia. sangat penting ya. Oh, sangat penting. Siapa yang penting dengan pendidikan, guru atau siswa? Coba kalau katanya, gimana? Yang membutuhkan pendidikan siapa? Ya siswa. Kalau guru kan hanya siapa yang dapat? Ya, Masa bodoh orang pintar mau bodoh kan tidak salah begitu. Kalau asalnya. Tapi ketika masuk ke dalam sekolah ini ya guru tanggung jawab. Guru itu tanggung jawabnya dari jam 7.30 punya bervariatif itu jadwalnya sampai jam 12.30 misalnya begitu. Tanggung jawab guru. Sementara aktivitas di luar itu tanggung jawab orang tua. Hanya pesan dulu kepada orang tua yang di rumah yang tentunya barangkali menyaksikan acara ini. Jadi sekarang ini harus banyak sabar ya, melihat generasi sekarang itu memang kan generasi milenium ya, milenium kedua ya. Jadi orang tua dituntut untuk sabarnya lebih tinggi. Maksud sabar di sini bukan diam-diam aja menghadapi siswa, apalagi dengan teknologi kemudian yang zaman sekarang. Saya miris nih ya, bagaimana dengan mengajinya anak-anak ya yang beragama Islam. Bagaimana itu sudah bisa ngaji ini atas nama semuanya? Sudah bisa? Udah tamat di Cipote kan sekarang sedang digalakan program ya. mengaji sebelum itu kan, sebelum pembelajaran dimulai. Diharapkan Betul. itu juga nanti suatu kebiasaan yang baik. Iya betul. Karena kalau sejak dulu sebetulnya ya yang namanya berbau sara berbau agama biasanya yang dari rumah itu yang dimotivasi orang tua. Kamu masuk pesantren, kamu masuk acara-acara yang keagamaan begitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah ya ada program baru bahwa anak-anak juga harus mengikuti yang ini talaran-talaran Quran, kemudian hafalan-hafalan dan sebagainya. Itu sangat bagus. Coba dari sekarang ya itu dibiasakan sehingga kalau zaman dulu kalau zaman saya ada anak siswa harus hafal suatu plan itu sampai ingat singkatannya Mudrijah Pilres Masakab Nastab Kulaknas. Itu teh mud alhakumud. Apa alhakumud? Apalagi kan sebetulnya kalau di masyarakat kita ada tuntutan untuk menjadi misalnya jadi imam tarawih kan. Ya betul. Tapi alhakumud sampai tetap tiada kan itu. Iya betul. Minimal surat pendek harus hafal. Nanti kamu jadi imam. Kayaknya harus bisa itu. Kemudian juga ada surat naik ke atas, ada surat panjang. Kalau dulu itu dari apa nih Bu? Sampai ada singkatnya juga. Rik alagos balsam laiduh insirtin alakod baigal diakor. Bayangkan. Apa nih? Apa nih? Wasama yokor. Terus apa dulu sampai nanti apa itu baca dakor al-Qur'an tumal Qur'an wama itu bahas tentang al-Qur'an apa kemudian tadinya berapa surat itu yang surat panjang sebetulnya saya juga sampai lupa ya tapi dulu padahal itu metode yang sangat bagus loh Pak Haji kalau kita aplikasikan kemudian ditambah misalnya dengan kebiasaan kita terus membaca Al-Quran. Nah Pak Haji, ada pesan-pesan nggak sebagai penutup podcast kita hari ini, misalnya untuk siswa-siswa, untuk orang tua sebagai masyarakat yang bergabung dengan SD Negeri Cipeuteuy tentunya Pak Haji. Iya, baik.
Begini anak-anak, yang pertama akan Bapak sampaikan pesan buat kalian ya. Jadi begini. Hari ini Bapak sering melihat atau mendengar anak-anak ngomongnya kemana, apalagi dengan teman-teman manakala kumpul bangun dan anjing. Seakan-akan itu bangun dan anjing ini kita bahasa. Ini yang Bapak kaget. Sementara tahun 70 itu sebetulnya walaupun anak zaman dulu banyak yang pelihara anjing, Bapak ini punya teman Bu Dewi namanya Memet, orang Cibitung, orang Cibitung. Teman itu sahabat malah. Dia itu punya anjingnya 8. Tiap pagi kasih pakan anjing. Bayangkan. 8. Tetapi Memet tidak pernah di sekolah atau anjing, tidak pernah. Tapi anak-anak sekarang tak satu pun nggak punya, tapi yang dipanggil suka anjing mulu. Kenapa? Bapak minta jawabannya. Itu dari mana asalnya? Coba. Mengapa suka kebiasaan di depan kelas di mana bangun dan anjing? Nah, kemudian sekarang itu bagaimana hukumnya itu? Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Mengapa? Karena najis berat, najis bola. Bangun dan anjing itu. Ya. Kalau orang-orang lain, orang-orang Jakarta misalnya, pada umumnya mengatakan tikus busuk, kadal busuk, itu saya kira monyet itu. Biasanya ini yang dipanggil anjing. Anjing sementara kedudukannya adalah atau martabatnya adalah najis berat. Yang kedua, kepada guru ini harus ada perhatian. Kalau dengar di anak-anak di halaman sekolah dimanapun sing jelegur bakal punya anjing, bagaimana sih aku mau diem aja? Jangan dong, keluar, panggil anaknya dengan keras, panggil, kasih tindakan hukuman juga boleh. Kalau memang kita menghadapi sesuatu yang memang parah. Tapi Dan saya juga, bukan berarti ya bukan, gasan, yang tadi itu, karena saya juga pernah mengalami ketika di suatu SD ya keliling-keliling SD itu ya, ada yang kayak begitu sampai terhenti, sampai aman, tidak ada lagi. Bahkan saya suatu hari ini yang jadi catatan yang penting sekali ya, pernah menerima sebuah amplop, demi Allah saya katakan. Kemudian di dalam itu ada surat, alhamdulillah Bapak, katanya anak saya sekarang sudah sering ngomongin Bapak di rumahnya, Bapak itu begini mendidik anak dan tidak boleh mengucap anjing dan bagus. Sekarang sudah bagus, kenapa tiap hari? Luar biasa. Nah, dan di dalamnya berapa Bu? Selain tulisan ada juga nilai rupiahnya. Waktu saya tidak perlu disebutkan nilainya. Masalah. Dan ternyata itu adalah seorang anak polisi waktu itu. Saya ucapkan terima kasih kepada guru. Karena pendidikan karakter sangat penting. Sangat penting sekali. Kemudian ke masyarakat, kalau sudah nyerahin anaknya ke sekolah, sebaiknya percayakan pada guru. Adapun ada hal-hal yang di luar, misalnya kejadian kan itu siapa yang mau sih ada kecelakaan di sekolah segala macam. Tidak boleh main hakim sendiri seenaknya. Orang tua baik mengatakan, baik berucap, bertingkah segala macam. Datang ke sekolah, duduk bersama dengan sekolah lebih enak ketimbang cuap-cuap, apalagi di medsos segala macam. Ini akan miskomunikasi istilahnya, akan terjadi kesalahpahaman yang sangat besar, akhirnya menimbulkan sudon dan akhirnya mungkin akan bisa berikan perang anak ya dari perang orang tua. Itu sangat berbahaya. Dan harus Nah, lagi. Antisipasinya guru harus cerdas. Ya. Begitu. Kemudian lagi barangkali ya ini ucapan saya yang terakhir, jadilah bapak dan ibu guru yang mengajar atau mengabdikan dirinya dengan hati Bu. Amin, Pak, insya Allah. Harus dengan hati ya. Jadi kalau melihat anak ini, kenapa anak ini lungse sahabat sunanam atau lesu nampaknya kurang begitu, coba kita dekati, pendekatan ya, tanya dengan hati. Mungkin di rumahnya ada masalah. Karena saya waktu itu tahun 2012 kalau tidak salah. Nah,
Anak dari mana kamu teh? Pak, karena saya dari perbatasan Puncak Bogor. Diikuti perjalanan, masya Allah. Jalan awal. Sebelum udah awewe, perjalanan masya Allah. Nah, itulah. Ternyata ya diantaranya ada memang di rumah tangganya istilah nama apa ini program dulu. Ada yang begitu. Untung-untung anaknya masih bersemangat sekolah. Ya, itu. Jika kita kasih motivasi seperti apa, atau juga dengan orang tuanya dikasih pemahaman, pandangan. Beginilah kira-kira. Jadi tidak selamanya anak misalnya malas belajar, tidak sekolah, mengapa tidak mau sekolah? Ini mungkin ada latar belakang yang harus kita luruskan. Kalau dulu itu ada istilah buku humpisit. Itu buku itu sebetulnya wajib datang ke rumah orang tua. Bahkan wajib tahu rumah orang tuanya di mana, alamatnya di mana, rumahnya di mana, bagaimana kondisi di rumahnya. Sehingga di absen itu dulu apakah masih ada nggak di absen sekarangnya? Saya lupa nih. Misalnya gini, jarak dari sekolah, masih ada ya. Masih ada. Kemudian kondisi sosial, masih ada ya. Ada yang kasih plus, ada yang kasih minus, gitu. Alhamdulillah, itu penting untuk guru sebagai atas nama orang tua kedua agar barangkali menciptakan pendidikan yang kondusif. Barangkali itulah yang bisa Bapak atau saya sampaikan hari ini, dan istilahnya jangan kurang-kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selama sekian tahun saya 2014 di sini, ya. Sementara saya keliling-keliling dari utara ke barat, ke timur, ke selatan, dan sekarang ini selatan pasti dari rumah saya. Perjalanan nyari kan beda kecamatan, saya Cukumar. Perjalanan nyaris 3/4 jam. Pas santai begitu ya. Mohon maaf yang salah-salah apa yang bisa saya abdikan buat nusa dan bangsa hanya itu barangkali selama sekian puluh tahun, dan mudah-mudahan itu menjadi sedikit banyaknya ada amal soleh saya. Ketika tadi kan kita niatnya tidak terlalu tidak fokus 100% kepada usaha dan gaji kan gitu istilahnya, tapi ada unsur di dalamnya, ada keikhlasan, ada pengabdian, ada kerelaan kita. Insya Allah barangkali dunia akhirat yang akan kita dapatkan. Dan selama itu pula barangkali kita berbuat itu ibarat tabur kue. Ya, sekali kita menanam kebaikan itu akan hasilnya kebaikan juga. Dan sebaliknya, alhamdulillah barangkali ya banyak berita-berita miring yang kita dengar hari ini, baik masyarakat ataupun guru ataupun anak didik yang sifatnya satu sama lain saling merugikan. Alhamdulillah. Nah mungkin sekian Bu Dewi, juga kepada rekan-rekan semuanya, lanjutkan yang baiknya, motivasi saya, sepak terjang saya, dan tentunya jangan ditiru lah yang jeleknya sebagai manusia biasa. Saya ya jangan ditiru, itu dibuang aja kesan-kesan pahitnya. Ini juga mungkin dari anak-anak ya Pak Haji. Kita doakan ketika Pak Haji memasuki masa purna baktinya, semoga Pak Haji sehat. Amin. Jajak waringkas ya kalau Amin. dan juga dimudahkan rezekinya. Amin. Apa yang sudah diberikan pengabdian selama berpuluh-puluh tahun nanti bisa Pak Haji temukan ketika menghadap Allah itu menjadi amal yang akan menyambut Pak Haji. Amin. Dan untuk anak-anak, ingat pesannya siapa? Pesan Pak Haji, jaga adab, karena adab merupakan karakter fondasi utama untuk kita. Dan saya juga Pak Haji sebagai guru akan ingat pesan Pak Haji, mengabdilah dengan hati. Meskipun kita harus tegas, tapi kita tetap punya empati. Terima kasih Pak Haji untuk hari ini. Iya betul, dan tambah sedikit ya, karena saya sudah tidak memiliki SD alma mater. Ya. Yang bikin sedih saya tidak memiliki SD alma mater, maka alma mater terakhir adalah saya SDN Cipete sebagai alma mater kerja saya, tempat kerja saya. Dan insya Allah jangan ditanya siapa-siapa kalau suatu saat ketika kita sudah dirumahkan istilahnya ya, saya berkunjung ke sini, saya lihat-lihat perkembangan dan mudah-mudahan Dewi masih di sini. Dan Dewi doakan juga ini saya terus terang ya termasuk guru yang senior keilmuannya. Kalau saya senior umurnya, kalau Bu Dewi senior dan masih belajar saya. Kemudian pengabdian Bu Dewi yang selama ini berjalan sudah saya nilai
bagus sekali. Lanjutkan hal itu. Dan kita jangan berebutan panggung, gak baik. Tapi please you show your credible. Tunjukkan credible orang. Kontribusi kita seperti apa? Itu yang ditunjukkan. Karena itu yang akan menilai kita. Jadi jangan kita misalnya ongkang-ongkang tapi mau dianggap orang hebat, tidak mungkin dong. Harus ada ilmunya ya. Saya juga pengorbanan dulunya. Pernah kita pengorbanan baik tenaga pikiran dan materi juga kita pernah. Ya kita dalam mencapai prestasi. Ya. Begitu, Bu Dewi. Sekali lagi saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan silahkan andaikan ada hal yang positifnya dan dilanjutkan dan hal yang jeleknya sebagai manusia biasa saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.